Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hello everyone, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam ibu dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami merupakan kelompok 6 yang beranggotakan Saya Putri Aulia dengan NIM 19031098. Perkenalkan, saya Mutia Dwi Vinura Helmi, biasa dipanggil Mutia, NIM 19031145. Ria Anggreni Safitri, NIM 19031042, biasa dipanggil Ia. Tiara Putri Waldani, NIM 19031112, biasa dipanggil Yaya. dan saya sendiri Cynthia Putri Rizky dengan NIM 19031044, biasa dipanggil Isin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sepertinya sudah akrab di telinga kita. Pada saat SMA dulu atau pada saat sekolah dulu, apakah teman-teman pernah mengalami yang namanya tidak tuntas pada suatu mata pelajaran? Nah, jika iya, maka teman-teman pasti pernah mengalami atau pernah mengikuti sesuatu yang disebut dengan remedial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau berdiskusi mengenai hal tersebut. Remedial and Enrichment Program atau program perbaikan dan program pengayaan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama adalah pengertian, tujuan, dan fungsi program perbaikan dan pengayaan. Yang kedua, ada pedoman dan acuan program perbaikan dan pengayaan. Yang ketiga, ada prinsip program perbaikan dan pengayaan. Dan yang keempat atau terakhir adalah komponen program perbaikan dan pengayaan. Yuk kita masuk ke materi yang pertama atau subtopik yang pertama, yaitu adalah definisi, fungsi, dan tujuan dari remedial dan pengayaan. Yang pertama adalah mengenai definisi dari program remedial yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Remedial program atau program perbaikan ini kita lihat dulu menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Prayitno pada tahun 2008, remedial ini menurut Prayitno merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang menghadapi masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar mereka. Lalu yang kedua, ada pendapat dari Mulyadi. Pada tahun 2010 dikatakan bahwa remedial diartikan sebagai pembelajaran khusus yang dapat memperbaiki kesulitan belajar yang menghambat kemampuan belajar dari peserta didik. Lalu yang ketiga, menurut Bapak Sugihartono pada tahun 2012 dikatakan yaitu pengajaran yang bersifat kuratif atau penyembuhan dan korektif atau perbaikan. Jadi, pengajaran remedial merupakan bentuk khusus pengajaran yang bertujuan untuk menyembuhkan serta memperbaiki proses pembelajaran yang menjadi penghambat atau yang dapat menimbulkan masalah atau kesulitan belajar bagi peserta didik. Nah, in conclusion atau dapat kita simpulkan nih, remedial program is a special learning program to improve and heal the learning process of students who are still experiencing obstacles and difficulties with a special approach method so that student can achieve the expected mastery of learning. Atau remedial program ini dapat kita simpulkan sebagai program pembelajaran khusus yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyembuhkan proses pembelajaran peserta didik yang masih mengalami kendala dan kesulitan dengan metode pendekatan khusus agar peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar yang diharapkan. Nah, itu dia pengertian dari remedial program. Selanjutnya, materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Uni Ria Anggraini Safitri. Kepada Uni Ria Anggraini dipersilakan. Terima kasih Cynthia. Di sini Ria akan melanjutkan penjelasan. Yang pertama, tujuan program remedial. Tujuan adanya remedial ini adalah agar siswa yang pertama can understand himself, dapat memahami dirinya, khususnya menyangkut prestasi belajar, di mana meliputi kelebihan dan kelemahan serta kesulitan belajar. Kedua, can change or improve way of learning, dapat mengubah atau memperbaiki cara-cara belajar ke arah yang lebih baik. Ketiga, can have appropriate learning material and facility. Siswa dapat memiliki materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajar. 4.
can overcome learning barriers, dapat mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitan. Kelima, can develop new attitude and habit, dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baru yang mendorong tercapainya prestasi belajar yang baik. Keenam, can carry out the learning task, dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan. Lalu untuk fungsi program remedial adalah yang pertama, fungsi korektif, untuk memperbaiki atau meninjau kembali sesuatu yang dianggap keliru, karena program ini dilakukan dalam rangka perbaikan dalam proses pembelajaran. Kedua, understanding function, fungsi pemahaman remedial terhadap pribadi peserta didik, baik itu dari guru maupun peserta didik itu sendiri, dapat membantu peserta didik untuk memahami dirinya dalam hal jenis atau kesulitan yang dialami dalam belajar. Ketiga, adjustment function, fungsi penyesuaian. Dalam hal ini, peserta didik dapat dibantu untuk belajar sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga tidak menjadikan beban bagi peserta didik. Keempat, enrichment function. Dalam hal ini, guru membantu peserta didik mengatasi kesulitan belajar dengan menyediakan atau menambah berbagai materi yang tidak atau belum disampaikan. Kelima, acceleration function, yaitu dapat mempercepat pelaksanaan proses pembelajaran dalam arti menambah waktu dan materi untuk mengejar kekurangan yang dialami peserta didik. Keenam, fungsi terapeutik, karena secara langsung atau tidak, remedial berusaha menyembuhkan beberapa gangguan atau hambatan peserta didik. Selanjutnya, program pengayaan. Pengayaan secara umum dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Menurut Prayitno tahun 2008, program pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar, sehingga mereka memberikan tugas-tugas tambahan yang terencana untuk menambah memperluas pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam kegiatan pembelajaran sebelumnya. Kedua, menurut Sukiman tahun 2012, bahwa pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada peserta didik kelompok cepat sehingga peserta didik tersebut menjadi lebih kaya pengetahuan dan keterampilan atau lebih mendalam penguasaan bahan pelajaran dan kompetensi yang mereka pelajari. Ketiga, menurut Sugihartono tahun 2012, pengayaan merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, yang berarti mereka adalah peserta didik yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Kesimpulannya, program pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada peserta didik atau kelompok yang cepat memahami atau menyelesaikan tugas belajar, sehingga peserta didik menjadi lebih kaya pengetahuan dan keterampilan serta lebih mendalami pelajaran yang diberikan. Selanjutnya, tujuan dari enrichment program ini. Program pengayaan bertujuan untuk yang pertama, agar peserta didik lebih menguasai bahan ajar. Kedua, dapat memupuk rasa sosial karena peserta didik diminta untuk membantu temannya yang belum menyelesaikan tugas. Ketiga, dapat menambah wawasan peserta didik yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan guru. Keempat, dapat memupuk rasa tanggung jawab peserta didik dengan cara menyampaikan informasi yang diperoleh melalui membaca sumber lain. Selanjutnya, fungsi dari enrichment program ini. Tujuan dari program pengayaan yang pertama, helping student overcome learning difficulty by providing or adding various material. Membantu peserta didik mengatasi kesulitan belajar dengan menyediakan atau menambah berbagai materi yang tidak atau belum disampaikan dalam pembelajaran biasanya. Kedua, help expand the knowledge and skills of student beyond the minimum demand for all student. Membantu memperluas pengetahuan dan keterampilan peserta didik melebihi tuntutan minimal bagi seluruh peserta didik. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Uniria, itu dia teman-teman subtopik pertama kita. Subtopik yang kedua yaitu adalah pedoman dan acuan dari program perbaikan dan program pengayaan yang akan disampaikan oleh Tiara Putri Weldami. Kepada Teteh Tiara dipersilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai poin yang kedua, yaitu mengenai pedoman dan referensi untuk remedial dan pengayaan program. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki mengenai pedoman dan referensi untuk remedial dan pengayaan program, kita akan mengulas satu persatu terlebih dahulu. Nah, perlu diketahui teman-teman, program remedial ini bukanlah suatu kegiatan untuk mengulang tes ataupun ulangan harian dengan materi yang sama, tetapi program remedial ini merupakan suatu kegiatan perbaikan pembelajaran pada KD yang belum dikuasai oleh peserta didik, melalui upaya tertentu. Jadi setelah perbaikan pembelajaran dilakukan, barulah pendidik melakukan tes untuk mengetahui apakah peserta didik ini telah memenuhi kompetensi minimal KD yang diremedialkannya atau tidak. Nah, berbicara mengenai pedoman dan referensi untuk remedial program ini, kita akan membahas yang pertama berkaitan dengan why is remedial learning needed? Jadi, mengapa diperlukannya pembelajaran remedial? Nah, yang pertama yaitu Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi kelulusan. Jadi pada Permendikbud ini menjelaskan bahwa SKL ataupun standar kompetensi kelulusan menjadi sebuah acuan dalam komponen lainnya, di mana pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan untuk pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, kemudian standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah, kemudian yang kedua Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses dan Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian. Nah, jadi ini kita sebagai calon guru dan pada umumnya setiap guru tentu pada dasarnya berharap peserta didiknya dapat mencapai penguasaan kompetensi yang telah ditentukan. Nah, dalam proses pembelajaran dan penilaian, penting bagi setiap pendidik hendaknya memperhatikan prinsip perbedaan individu, seperti kemampuan awalnya, kecerdasan, kepribadian, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemudian gaya belajarnya. Nah, jadi program remedial ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ataupun hak-hak anak dan dengan program ini pendidik akan membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapinya. Kemudian juga mengatasi kesulitan tersebut dengan memperbaiki cara belajarnya dan sikap belajar yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal. Nah, yang kedua, kapan dilakukannya program remedial dan berapa lama? So, when will the remedial program be carried out and how long? Nah, ini nih juga mengacu pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013 dan nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian. Di mana pada kedua Permendikbud ini pada bagian bab 8 mengenai penilaian hasil dan proses pembelajaran dikatakan bahwa hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk mencapai ataupun merencanakan program perbaikan remedial, pengayaan atau enrichment, atau pelayanan konseling. Nah, jadi penilaian yang dimaksud ini adalah tidak terpaku pada hasil tes atau ulangan harian pada KD tertentu. Nah, penilaian juga dilakukan ketika proses pembelajaran ini berlangsung, misalnya dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilannya, begitu. Nah, pembelajaran remedial ini dilakukan ketika peserta didik teridentifikasi oleh pendidik mengalami kesulitan terhadap penguasaan materi pada KD tertentu yang sedang berlangsung misalnya. Nah, guru dapat langsung segera melakukan perbaikan pada pembelajaran remedial itu sesuai dengan kesulitan peserta didik yang dihadapinya, tanpa menunggu hasil tes ulangan harian. Dan program pembelajaran remedial atau program remedial ini dilaksanakan di luar jam pelajaran efektif atau ketika proses pembelajaran berlangsung bila memungkinkan. Nah, seperti pada Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pada bagian mekanisme dan prosedur penilaian, poin yang ke-6 dikatakan bahwa hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Nah, peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial. Nah, yang ketiga teman-teman itu mengenai how is program remedial conducted. Nah, jadi bagaimana program remedial ini dilakukan?
Nah, ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, jadi teknik pembelajaran remedial ini biasanya diberikan secara individual maupun secara berkelompok. Nah, bila terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan pada keadaan yang sama dan memegang tentunya prinsip-prinsip yang ada yang akan kita bahas pada materi berikutnya. Nah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 ini pada pasal 11 ayat 1-nya menyebutkan bahwa pemerintah ataupun baik pemerintah pusat ataupun daerah itu memfasilitasi satuan pendidikan yang berupaya menerapkan sistem satuan kredit semester karena sistem ini lebih mengakomodasikan bakat, kemudian minat, dan juga kemampuan peserta didik. Nah, dengan diberlakukan sistem ini, maka satuan kependidikan itu tidak perlu lagi mengadakan program pengayaan karena sudah tercakup built-in ini dalam sistem ini. Jadi ini apabila ya pada kondisi tertentu. Nah, itu mengenai program remedial. Selanjutnya kita lanjut pada program pengayaan. Nah, masih sama teman-teman dengan program remedial ataupun program sebelumnya. Nah, pada pedoman atau referensi untuk pengayaan program itu juga berkaitan dengan 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, why is remedial learning needed? Dan when will the remedial program be carried out, on how long? Dan yang terakhir, how is enrichment program be conducted? Nah, itu berkaitan untuk membahas mengenai pedoman ataupun referensi. Nah, masih mengenai Permendikbud yang sama seperti program remedial, yaitu pada Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan, Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian, dan Permendikbud nomor 67 tentang standar kerangka dasar dan struktur kurikulum. Nah, berdasarkan keempat Permendikbud tersebut, pada dasarnya itu mengacu pada sistem pembelajaran berbasis aktivitas atau kegiatan, kemudian kompetensi, sistem tas, dan juga sistem pembelajaran yang memperhatikan dan melayani perbedaan individual peserta didik. Dengan memperhatikan tentunya prinsip-prinsip perbedaan individual yang tadi saya sampaikan seperti kemampuan awal, kecerdasan, kepribadian, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, dan gaya belajar, seperti itu. Nah, maka program pengayaan ini juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hak peserta didik. Nah, dalam program pengayaan, guru atau pendidik memfasilitasi peserta didik untuk memperkaya wawasan mereka dan keterampilannya serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah mengapa diperlukannya program pengayaan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, when will the remedial program be carried out and how long? Itu merancu pada juga Permendikbud yang telah disebutkan bahwa dalam program pengayaan ketika peserta didik itu teridentifikasi telah melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum, nah guru perlu mengantisipasi dengan menyiapkan program-program atau aktivitas yang sesuai KD untuk memfasilitasi peserta didik. Nah, lantas bagaimana? Nah, program pengayaan ini diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui ketuntasan belajar dengan memerlukan waktu lebih sedikit daripada teman-teman lainnya. Jadi, waktu yang masih tersedia dapat dimanfaatkan peserta didik ini untuk memperdalam ataupun memperluas dan mengembangkan hingga mencapai tahap networking. Nah, dalam pendekatan ilmiah itu disebut scientific approach. Jadi, guru akan memfasilitasi peserta didik dengan memberikan berbagai sumber belajar misalnya, seperti perpustakaan, majalah, koran, internet, dan sumber lainnya. Nah, jadi itulah mengenai pembahasan poin kedua tentang pedoman dan referensi untuk remedial dan pengayaan program. Selanjutnya teman-teman, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Teteh Tiara. Nah, itu dia. Tadi adalah acuan dan pedoman dari pembuatan perbaikan dan juga pengayaan. Selanjutnya, materi kita yang ketiga adalah prinsip dari perbaikan dan program pengayaan yang akan disampaikan oleh Uni Putri Aulia. Kepada Putri Aulia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Cynthia. Saya akan melanjutkan materi tentang Principles of Remedial and Enrichment Program. Prinsip-prinsip remedial. Menurut Iskandar tahun 2009, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus, yaitu yang pertama, adaptif. Setiap individu peserta didik memiliki karakter dan keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan,
kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua, interaktif. Dalam proses pembelajaran remedial, hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Yang ketiga, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda, maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, pemberian umpan balik sesegera mungkin. Maksudnya, umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. Yang kelima, kesinambungan dan keterbatasan dalam pemberian pelayanan. Program pembelajaran reguler dalam pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Baiklah, selanjutnya materi tentang prinsip-prinsip program pengayaan. Prinsip-prinsip program pengayaan yang perlu diperhatikan dalam mengonsep agenda pengayaan berdasarkan Catena tahun 1992. Yang pertama, inovasi. Maksudnya, guru perlu menyesuaikan agenda yang diterapkannya dengan kekhasan penerima. Maksudnya di sini adalah peserta didik, karakteristik kelas serta lingkungan hidup dan budaya penerima. Yang kedua, kegiatan yang memperkaya. Maksudnya, dalam penyusun bahan dan mendesain pembelajaran pengayaan, kembangkan dengan kegiatan yang sangat bahagia, membangkitkan minat, berangsang pertanyaan dan sumber-sumber yang bervariasi dan memperkaya. Yang ketiga, merencanakan metodologi yang luas dan metode yang bervariasi, misalnya dengan mempersembahkan proyek, mengembangkan minat dan aktivitas-aktivitas menggugah atau playful, menerapkan warta terbaru, hasil-hasil penelitian atau kemajuan program-program pendidikan terkini. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Uni Putri Aulia. Itu dia tadi mengenai prinsip-prinsip dari program perbaikan dan program pengayaan. Last but not least, itu ada yang terakhir adalah subtopik keempat, komponen dari program perbaikan dan program pengayaan yang akan disampaikan oleh Uni Mutia Devi Nurhelmi. Kepada Uni Mutia dipersilakan, Uni. Baiklah, terima kasih Cynthia. Saya akan mencoba menjelaskan komponen program pengayaan dan remedial. Komponen program pengayaan. Pada sumber yang saya baca, agar pemberian pengayaan tepat sasaran, maka perlu ditempuh langkah-langkah sistematis, yaitu mengidentifikasi kelebihan kemampuan peserta didik dan memberikan perlakuan treatment pembelajaran pengayaan, lalu identifikasi kelebihan kemampuan belajar peserta didik. Nah, pengayaan ini kan sebenarnya adalah proses pendalaman atau penguatan materi pada siswa yang telah lulus KKM. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan ini sendiri ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama belajar kelompok. Biasanya pada belajar kelompok ini guru akan mengumpulkan siswa yang telah lulus KKM, lalu dibuatkan beberapa kelompok, dan pada setiap kelompok akan diberikan tugas atau PR sehingga siswa akan berdiskusi di dalam kelompoknya dan kembali mengerti dan mengulang pembelajaran pada KD tersebut yang sedang dipelajari. Lalu yang kedua, belajar mandiri. Biasanya guru akan memberikan soal-soal pada siswa yang telah lulus KKM sehingga siswa dapat mengulang dan menguatkan materi yang telah dipelajarinya pada KD tersebut. Nah, lalu pembelajaran berbasis tema. Komponen program remedial. Komponen-komponen yang harus direncanakan dalam melaksanakan kegiatan remedial ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama merumuskan indikator hasil belajar, menentukan materi yang sesuai dengan indikator hasil belajar, memilih strategi dan metode, lalu merencanakan waktu yang diperlukan dan menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian. Teman-teman bisa melihat alur pembelajaran remedial pada PPT yang telah kami sediakan. Di sana terlihat setelah dilakukannya tes atau ujian, dari hasil penilaian dilakukan analisis. Kemudian diklasifikasikan mana siswa yang sudah tuntas dan belum tuntas. Nah, hasil klasifikasi siswa yang belum tuntas ini selanjutnya diidentifikasi kesulitannya dalam menjawab soal. Pembelajaran
remedial dapat dilakukan dengan cara sesuai dengan analisa baik jenis maupun tingkat kesulitannya. Di antaranya yaitu bimbingan secara individu, bimbingan secara berkelompok, pembelajaran ulang, pemberian tugas atau pemanfaatan tutor sebaya. Jadi sebenarnya remedial ini bukan kegiatan mengulang tes atau mengulang ujian, namun merupakan pembelajaran ulang atau pembelajaran remedial ketika peserta didik teridentifikasi mengalami kesulitan dalam penguasaan materi pada KD yang tengah berlangsung. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat contoh. Terima kasih Uni Mutia. Alhamdulillah teman-teman, itulah keempat subtopik kita pada pembelajaran kali ini. Kita sudah mengetahui apa definisi, fungsi, dan tujuan dari program perbaikan pengayaan. Lalu kita juga sudah mempelajari pedoman dan acuannya bagaimana. Lalu bagaimana prinsipnya, dan terakhir adalah komponen-komponen yang harus ada itu apa saja. Alhamdulillah itu dia pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, dan tentunya we believe and we know that we are not a perfect human being. Kami percaya bahwa akan ada kesalahan dan akan ada kekurangan yang kami miliki pada presentasi kali ini. Untuk itu mari kita berdiskusi. Mari kita berdiskusi teman-teman semua. Diskusi akan kita lakukan melalui Zoom. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dan memberikan kritik dan saran serta tambahan itu sangat dipersilakan kepada Rabbil Alamin. Marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.